Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberi semangat dalam belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ismul fa'il. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pembahasan baru, yaitu tentang ismul maf'ul. Di mana pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwasannya isim fa'il ialah isim yang dibaca rafa, yang didahului oleh fi'il dan menunjukkan bahwa dia adalah pelaku atas suatu pekerjaan. Nah, untuk kali ini ismul maf'ul, apa itu ismul maf'ul? Jadi maf'ul adalah wazan maf'ul dari fa'ala, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Secara bahasa adalah yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'ilun orang yang melakukan suatu pekerjaan, kalau maf'ulun sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, untuk definisinya apa? Pertama yang kita bahas adalah definisi bagaimana yang disebutkan dalam kitab, yaitu al-qaidah. Kita masuk pada kaidah yang ke-8. Ya, jangan lupa setiap kaidah harus dihafalkan. Baik. Jadi pertama kita bahas mengenai definisi. Nah, diperhatikan kitabnya masing-masing. Al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih, maf'ul bih atau maf'ul tadi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Nah, ini pengertian maf'ul bih. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Saya ulangi lagi. Maf'ul bih ialah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Apa itu maksudnya? Maf'ul bih ialah ismun, isim. Jadi catat, adalah isim mansubun yang dibaca nasab, waqa'a alaihi yang dikenai fi'lul fa'ili pekerjaan seorang pelaku, pekerjaan atau perbuatan seorang pelaku. Jadi ini pengertian daripada maf'ul bih. Jadi maf'ul bih ialah, saya ulangi lagi, ismun, kalimat isim mansubun yang dibaca nasab, waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Waqa'a alaihi yang dikenai fi'lul fa'ili pekerjaan atau perbuatan seorang pelaku. Maksudnya apa? Dari definisi ini kita bahas secara terperinci. Pertama, maf'ul bih itu harus berupa isim. Diingat, jadi kalimat isim ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya tanwin, kemudian alif lam, kemudian jer, kemudian kemasukan huruf jer, fi, min, ila, an, ala. Nah, kalau ada salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka kalimat tersebut adalah kalimat isim. Nah, ini yang pertama, maf'ul bih harus berupa isim. Nah, selanjutnya dia harus dibaca nasab. Kalau fa'il kemarin harus dibaca rafa, tapi ini kalau isim maf'ul dia harus dibaca nasab. Ya, nasab identik dengan harokat fathah akhir. Harokat fathah di akhir kalimat. La waqa'a alaihi fi'lul fa'ili yang dikenai pekerjaan. Jadi maf'ul bih ialah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan atau yang berfungsi sebagai objek atas suatu pekerjaan. Kalau kemarin isim fa'il kita artikan sebagai subjek atau pelaku atas suatu pekerjaan. Nah, kalau ini maf'ul bih, ringkasnya adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi objek atas suatu pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Oke, al-amthilah. Ini ada di kitab semuanya. Al-amthilah, contoh-contoh. Kita perhatikan
Kita simak bersama-sama dari contoh nomor 1 sampai contoh nomor 6. Saya artikan terlebih dahulu. Syadda, contoh yang pertama, syadda at-tilmidhu al-habla. Syadda artinya mempererat. At-tilmidhu, seorang siswa. Al-habla, tali. Murid mempererat tali. Kita lanjutkan pada contoh nomor 2. Tawats al-bintu al-thawba. Tawats artinya melipat, al-bintu anak perempuan, al-thawba baju. Selanjutnya pada contoh yang ketiga, akala dhi'bu al-khuruf. Akala makan, al-dhi'bu serigala, al-khuruf domba. Jadi serigala makan domba. Oke. Selanjutnya nomor 4, yarbahus sabiqu jaizatan. Yarbahu memperoleh, as-sabiqu pembalap, jaizatan penghargaan. Nah, sabik ini bisa diartikan pembalap atau seseorang yang mengikuti suatu perlombaan. Jadi yarbahus sabiqu jaizatan kalau kita artikan sebagai pembalap, jadi pembalap memperoleh penghargaan. Kalau kita artikan sebagai orang yang mengikuti perlombaan, yaitu seorang yang mengikuti perlombaan memperoleh penghargaan. Nah, selanjutnya yang kelima, yasidu. Yasidu memburu, at-tha'labu at-tha'labu itu artinya sama, yaitu serigala. Dajjajatan ayam. Selanjutnya yang terakhir, yabi'u menjual, al-qassabu penjagal, al-lahma daging. Penjagal menjual daging. Nah ini. Oke. Ya, dari contoh yang ke-6 ini kalau kita perhatikan contoh dari nomor 1 sampai nomor 6. Ini kalau kita perhatikan tersusun dari 3 kalimat. Kita perhatikan yang pertama, misalnya contoh ini ada 3 kalimat. Ada syadda, kalimat yang kedua at-tilmid, kalimat yang ketiga al-habla. Nah, syadda kalimat pertama, selanjutnya kalimat yang kedua at-tilmid, dan kalimat yang ketiga adalah al-habla. Nah, contoh ini kalau kita perhatikan itu terdiri dari 1 kalimat fi'il dan 2 kalimat isim. Syadda pekerjaan, yaitu tadi mempererat atau mengikat, at-tilmidhu siswa, al-habla tali. Jadi kalimat fi'ilnya syadda, kalimat pekerjaannya syadda. Selanjutnya ada 2 kalimat isim, yaitu at-tilmidhu sama al-habla. Tandanya apa kalau ini kalimat isim? At-tilmid di sini ada alif lam, at-tilmid. Kemudian al-habla juga sama, ada alif lamnya, al-habla. Nah, kalau kita praktekkan tadi dalam definisi, yaitu isim maf'ul adalah isim yang dibaca nasab yang berfungsi sebagai objek suatu pekerjaan atau yang dikenai suatu pekerjaan. Berarti mana fa'il maf'ulnya di sini? Syadda pekerjaannya, yaitu mempererat, mengikat. At-tilmidhu isim yang dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Tandanya di sini ada akhirnya berharokat dhammah, tilmidhu, dan didahului oleh fi'il syadda, menunjukkan bahwa dia pelaku. Jadi at-tilmidhu ini adalah isim fa'il. Lah isim maf'ulnya al-habla, karena dia isim, kan pengertiannya tadi isim, alif lam, tandanya ada alif lam di sini, kemudian dia dibaca nasab. Al-maf'ulu ismun mansubun, yang dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Akhirnya berharokat fathah, al-habla, dan dia dikenai berfungsi sebagai objek suatu pekerjaan atau dikenai suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan mengikat itu dilakukan oleh seorang siswa, dan objeknya apa? Objeknya adalah tali. Jadi tali ini sebagai objek pekerjaan mengikat.
Sama pada contoh yang kedua, tuwatil bintu ats-tsauba. Anak perempuan melipat baju. Nah, baju ini sebagai objek pekerjaan melipat. Kalau kita perhatikan semuanya diakhiri semuanya al-jabal, al-habl. Ini isim-isim yang terakhir semuanya berupa kalimat isim. Ini al-ja'al habl, ats-tsaub ada alnya, al-huruf isim, dan dibaca nasab, tandanya diakhiri dengan fathah semua. Al-habla, ats-tsauba, al-khurufa. Nah, kalau yang ini jaizatan, ini juga kalimat isim, tandanya tanwin. Paham ya? Dajjajatan kalimat isim juga, tandanya tanwin. Al-lahma isim juga, dan semuanya isim kalimat yang terakhir ini semuanya menjadi objek sebagai suatu pekerjaan, sehingga dia posisinya atau bisa dikatakan sebagai objek suatu pekerjaan atau maf'ul bih. Itu ini yang disebut dengan isim maf'ul. Jadi sederhananya isim maf'ul ialah isim. Ingat-ingat, isim nggak boleh fi'il, nggak boleh huruf. Dia harus berupa kalimat isim. Yang mana kalimat isim itu ditandai dengan masuknya alif lam atau tanwin atau kemasukan huruf jer atau jer. Dan dia harus dibaca nasab. Tanda nasab diantaranya akhir kalimat berharokat fathah. Akhir kalimat berharokat fathah. Dan dia menjadi objek atas suatu pekerjaan. Itu namanya maf'ul bih. Saya kira jelas, dan ini yang bisa saya sampaikan, dan disimak dengan seksama, jangan sampai ada yang nggak paham kemudian lewat begitu saja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam belajar, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita sekalian, guru-guru kita, sanak kerabat kita, semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit, dari cobaan-cobaan, dan mudah-mudahan juga berkat kita mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad, dan juga menjadi sebab bahagianya keluarga kita, orang tua kita, dan guru-guru kita sekalian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.